Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Hari ini tanggal 19 Mei 2025, hari Senin. IHSG hari ini naik 34,57 poin atau plus 0,49%. Jadi kondisinya sudah sekitar 21-22% dari bottomnya, dan bentar lagi akan diuji resisten di kisaran 7.300. Apakah bakalan tembus atau tidak ya, nanti kita tunggu aja. Asing net buy tapi kondisinya sudah lebih kecil daripada hari sebelumnya. Jadi hari ini hanya sekitar 380 miliar. Kalau sebelumnya sampai triliunan ya. Berita bilang sektor transportasi hari ini melejit ya. IHSG hari ini bertahan di level 7.100. Hampir seluruh sektor saham menguat, dipimpin sektor transportasi melejit 2,6%, dan yang lain-lain ya, bahan baku 2,1, energi 1,9 dan seterusnya. Nah, salah satu saham yang masuk di list saya untuk sektor transportasi itu ada dua saham, jadi ada IPCC dan IPCM. Nanti kita akan coba bahas keduanya ya. Oke, sebelum ke IPCC IPCM, kita coba ulas sekilas terkait dengan utangnya Amerika yang makin bengkak katanya. Kemudian Moody's turunkan rating kredit AS dari awalnya AAA menjadi AA1. Ini penurunannya adalah pertama sejak tahun 1917 dan merupakan konsekuensi dari peningkatan utang pemerintah AS katanya, dan rasio pembayaran bunga yang lebih tinggi. Nah, kenapa sejak 1917 tidak pernah diubah dari AAA menjadi AA1? Padahal ini sudah lama sekali ya, dibandingkan dengan yang lain-lain dia baru berubah sekarang. Nah, ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Jadi katanya itu penurunan tingkat karena peningkatan utang pemerintah, khawatir dan sebagainya. Nah, kita sekilas kita lihat dari hutangnya pemerintah AS based on dibandingkan di GDP, sorry. Nah, sebenarnya kalau ditarik ini sudah maksimal teman-teman. Jadi 1917 tuh nggak ada di sini, adanya 1940. Waktu tahun-tahun ini 1940 itu kenaikan hutangnya luar biasa dibandingkan di GDP ya. Langsung jebret nih, berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. 6 tahun dari awalnya itu 50%, 49% jadi 118%. Kalau tadi dikatakan ada kenaikan hutang, ini hutangnya naiknya justru malah luar biasa dibandingkan 2024 ini. Coba nih, 2019 ke 2020 persentase hutangnya mereka terhadap GDP itu 126%. Dari awalnya 106%, naik 20%. Kemudian turun, naik dikit lagi di 2023 dan naik di 2024 124%. Ini satu. Kedua, di sini ada 10 years government bonds-nya, yield-nya pemerintah ya Amerika Serikat. Jadi pada waktu April 2025 itu sebenarnya sudah di bawah 4%, kemudian naik, habis itu turun lagi menjadi 4,1 dan naik lagi. Nah, hari ini naik. Ketika posisi di sini itu dimunculkan lagi tuh berita bahwa, bukan dimunculkan lagi, maksudnya diputuskan bahwa Moody itu memutuskan untuk menurunkan rating surat utang AS. Memang yieldnya kalau dilihat dari 2019 itu memang naiknya lumayan tinggi ya. Ya sekarang berkisaran di 4%, 4,5%. Ya, di sini-sini aja nih. Artinya semakin naik sebenarnya semakin rendah peminatnya. Semakin turun, kalau seperti ini turun berarti kan yang meminati bondsnya pemerintah ini kan berarti semakin tinggi. Nah, bisa jadi ini ada unsur ketidakpercayaan ya. Nah, kalau kayak gini ada kemungkinan juga investor-investor nggak tahu ya, apakah nanti akan keluar dari AS, apakah malah justru akan stay di situ dengan bonds yang yieldnya lebih tinggi, sehingga imbal hasilnya juga akan lebih baik kan bagi mereka yang meminati hal-hal yang seperti ini. Nah, barangkali ini akan berpengaruh juga ke internalnya Indonesia terkait dengan investasi yang ada di sini. Kalau mereka lepas dari AS, pasti sebagian orang akan mencari, atau sebagian investor akan mencari tempat atau inang yang lebih baik lagi, seolah-olah ya. Inang itu maksudnya untuk supaya uangnya itu berkembang lebih baik di situ. Diprediksi dengan penurunan itu tadi, rupiah juga katanya kemungkinan bakalan menguat. Ya, kita lihat aja ke depan.
kondisinya seperti apa sehingga kita bisa fokus nih. Nah, mengenai dua saham tadi, IPCC dan IPCM kan sudah naik tinggi ya teman-teman ya. IPCM itu sudah naik lumayan. Ini dari harga terendah kira-kira ke tertinggi itu 19,39%. Kemudian IPCC itu naik dari yang terendah ke harga saat ini kira-kira itu sekitar 51%. Sudah tinggi sekali ya. Dari 700 menjadi 1000. Jadi sudah hampir naiknya 51%. Nah, apakah ini sudah mahal? Kita coba lihat ya. Pertama, dari potensi imbal hasil dari dividen yang kemungkinan mereka akan bagikan. Jadi IPCC itu punya EPS sekitar 116, sedangkan IPCM itu punya EPS sekitar 131. Bisnisnya mereka ini mirip, antara satu sama lain itu mereka itu mirip. Tapi kalau kita tarik harga lebih panjang lagi daripada sebelum-sebelumnya, itu yang terendah memang di 2020 waktu Covid ya. Ini tembus sekitar 94 ini IPCM dan kemudian naik. Nah, harga ini tuh sebenarnya masih rata-rata ya. Jadi kalau lihat di kondisi sini itu memang sudah lebih tinggi, tapi apa ya namanya ya, range harganya itu masih lebih rendah daripada tahun 2021 yang pernah tembus 440. Dan apalagi di tahun 2018 ini pernah tembus 450-an juga kondisinya. Itu untuk IPCM. Kalau IPCC, harga hari ini dibandingkan harga-harga sebelumnya, ini kalau lihat volume, memang dulu sepi, sekarang makin rame karena mungkin dividennya mereka juga konsisten ya. Ini IHSG, salah saya. Mana IPCC? Ini dia. IPCC di harga sekarang 1080 itu posisinya sebenarnya masih di bawah histori harga dulu di 2018 ya. Pernah menyentuh 1600, 1700. Dan turun jeblok itu di 2020 itu sempat 234. Nah, kalau dihitung nih ya, siapa dulu yang nyerok di sini, itu kondisinya sekarang sudah 256%. Ada naik turun. Nah, ada bagi dividen. Dividennya konsisten sekali, teman-teman. IPCC itu bagi dividen dari 2019, 20, 21 nggak bagi ya, 22, 23, 24. Jadi 21 nggak bagi itu ya kita maklumi ya, karena 2020 memang sedang Covid ya, sehingga bisa dimaklumi bahwa mereka nggak bagi. Tapi di luar itu mereka bagi konsisten. IPCM juga tidak kalah konsistennya bagi dividen. 18, 19, 20, 21 bagi, 22, 23, 24 bagi terus. Ya, interim final. Nah, ini yang 2024 ini baru interim, nanti akan ada final. Nah, kita hitung sekalian. Nah, ini yieldnya ya, ada 2%, 7%, 6%. Ini lumayan oke lah, bagus lah. Nah, oke, sekalian kita bandingkan. IPCM dan IPCC ini sama secara kondisi dia di infrastruktur dan transportasi. Jadi dua company ini yang coba saya bandingkan. Hari ini harganya sekitar 294 untuk IPCM, naik dikit 0,7%. Kemudian IPCC 1080 naik dikit 0,9%. Jadi masih berani naik ya. Nah, kondisinya sisa dividen kalau lihat dari EPS yang 32 dan 117 untuk IPCC, ini sebenarnya IPCM dan IPCC itu setara. Jadi memang dividen payout rasionya untuk IPCM 75%, IPCC 80%. Jadi ini memang saya pasang dari estimasi sebelum-sebelumnya, sehingga kita memprediksikan behaviornya mereka juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga di harga sekarang yieldnya mereka itu setahun sekitar 8,1 untuk IPCM dan 8,6 untuk IPCC. Nah, dengan EPS 32 dan 17 ini kemungkinan dia bagi dividen totalnya 24 dan 93. Karena mereka sudah bagi 3 rupiah dan 24 rupiah untuk IPCM dan IPCC. Sisanya untuk IPCM 20 rupiah, IPCC 69 rupiah. Jadi yieldnya masih mirip 6,8 dan 6,4. Tahun 2023 berapa Bang kira-kira Bang bagi dividennya ini ya? 22 dan 84. Itu sekitar 7,6 dan
7,8%. Jadi keduanya itu mempunyai imbal hasil atau mempunyai harga range yang kira-kira sama secara harga wajar ya. Dan kondisi sebenarnya kalau targetnya saya sebenarnya kan pengennya semua emiten itu di atas 9%. Jadi ini sudah lebih mahal sedikit daripada harga wajar yang saya tetapkan. Kan pengennya 237, salah. 9% itu pengennya 263. Kemudian untuk IPCC itu sekitar 1037. Jadi ini sudah sedikit di atas harga wajar. Kemudian IPCM juga sudah di atas harga wajar yang saya tetapkan. Tahun lalu dia bagi sekitar 7,6 dan 7,8% kalau dihitung berdasarkan harga saat ini. Tapi pas waktu itu kan harganya mungkin bukan saat ini ya. Pas waktu bagi dividen 2023. Jadi yieldnya tergantung pada waktu itu. Yang penting dividen yang ada di sini yang saya cantumkan. Jadi supaya bisa mengestimasi sebenarnya berapa sih dia pernah bagi dividen di tahun sebelumnya. Kemudian bicara dividen strict, ini sudah 7 tahun ya. Tadi sudah saya hitung, ini 7 tahun itu full, tidak pernah bolong. Ya, kemudian IPCC saya hitung sekitar 5 tahun. Walaupun 2021 tadi tidak bagi, ya anggap aja itu dimaafkan lah. Ya, tadi ada 2021 ya tidak bagi ya untuk IPCC, itu dimaafkan. Dan mereka akan RUPS teman-teman di 17 Juni dan 18 Juni. Jadi masih ada sebulan lagi gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang yieldnya sebenarnya masih bagus ya. Sekitar 6%-an kalau dia mau bagi dividen nanti. Tapi kondisinya karena ini masih 18 Juni, bisa jadi, saya nggak tahu ke depan seperti apa, tapi bisa jadi harga ini itu masih istilahnya apa ya, masih bisa dikocok-kocok lah, nah, seperti kayak gini nih, jadi masih begini-begini nih untuk IPCM. Ya mungkin nggak tahu di view tertentu, mungkin ini karena impor mau dibebaskan gitu. Berita yang dari Pak Prabowo katanya mau membebaskan impor yang lebih luas lagi tanpa syarat yang macam-macam seperti TKDN dan lain-lain. Bisa jadi itu yang menjadi basic informasi yang bisa disebarkan ke retail, ke investor untuk membeli saham ini. Ya, ke depan lebih bagus nih, kayak gitu-gitu ya, on news-nya ya. Sehingga dua saham ini mulai naik, bisa jadi begitu. Nah, apakah worth it kalau kita masuk di area-area sini? Ya tadi kondisinya sebenarnya masih seperti ini. Tapi yang perlu diingat adalah kalau Anda bergeraknya itu di mid term, bukan benar-benar long term ya, atau short malahan di bawah 1 tahun, ini ada potensial ya, potensial kan ceritanya kan mereka sudah sideways itu sudah lama sekali dari 2023 nih. Begini terus IPCC, kemudian tiba-tiba naik. Kalau dia tiba-tiba naik, nanti bisa jadi juga tiba-tiba turun gitu. Kalau mereka turun kita masuk di sini, kemudian mereka turunnya bisa berapa bang? Ya udah dihitung aja kan, kira-kira 33% minusnya. Nah, kalau kita niat menjadi seorang investor, pegang misalnya 3 tahun atau 2 tahun, harga sekarang itu masih worth it aja harusnya secara hitungan dividen investor. Tapi kalau setahun kemudian floating loss, mental nggak kuat ya, duit hanya itu saja, pengennya duit itu keluar masuk dari sisi saham-saham yang bisa ngasih cuan, ya hati-hati aja gitu. Kalau scalping gimana scalping? Scalping itu mau market turun, mau market naik, mau market hijau, mau market merah. Kalau namanya scalping itu tidak kenal namanya market-marketan. Selama ada market maker, selama ada hiu, orang-orang scalper itu akan ngikutin aja hiunya ada di mana kan gitu. Karena dia makan kecil-kecil dari makanannya hiu tadi, yaitu bukan di ranahnya kita sebagai dividend investing style investor. Oke, jadi kesimpulannya ini masih oke, IPCC dan IPCM, tapi ada resiko pullback dari harga yang sudah naik sekarang. Tetap disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau beli. Saya mereview based on pengetahuan saya yang mungkin juga terbatas. Jadi teman-teman silahkan lakukan riset mandiri
atas ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.